Drop it. Selamat pagi Sobat Tani, kita berjumpa lagi di Pojok Si Manis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Dan saat ini saya berada di Kampung Rambak, jadi sebutan untuk salah satu kampung yang ada di Desa Plosowangi, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, yaitu ada di Desa Plosowangi. Dan Si Manis kita kali ini adalah seorang ibu pengusaha rambak kulit sapi. Bisa kenalan Mbak aja namanya, Mbak saja yang lebih familiar. Nama saya Mbak Ning. Oh, Mbak Ning Ya. ya. Mbak Ning di salah satu pemilik usaha rambak di Rambak. Kampung Rambak ini ya, Mbak Ning, Iya, ya? dari pemilik Kampung Rambak, usaha rambak UMKM Hajah Sumilah. Aja Semilah. Ya. Oh, nggih. Mbak Ning, kenapa sih ini disebut Kampung Rambak? Memang banyak ya yang Ya, karena produksi. sebagian besar penduduk kami usaha UMKM-nya usahanya rambak. Rambak, dan Iya, itu membuat berdagang sendiri? rambak. Nggih, leres. Membuat sendiri. Membuat sendiri. Ini gitu. usaha dari Turun-temurun. leluhur kami. Ya. Begitu, nggih. Jadi Kampung Rambak ini memang sebagian besar penduduknya mengupayakan atau membuat rambak kulit sapi, dan ini menjadi usaha turun-temurun dan hampir seluruh warga di Ya, Dukuh ini ya, Mbak, ya? di Dukuh ini GT3W ini. di Dukuh Ya. ini membuat rambak. Nah, untuk spesifikasinya rambak yang dibuat adalah rambak kulit sapi, ya. Jadi seperti ini. Nah, mungkin bisa melihat beberapa varian ukuran itu nanti tujuannya untuk berbagai macam tujuan. Jadi dipotong-potong ukuran panjang, pendek, sama lebar Kecil. itu ada maksudnya ya, Mbak? Ya. Iya, Mbak Ning. Nggih. Mbak Ning sudah jadinya kalau dihitung-hitung ini udah generasi keberapa sampai di Mbak Ning? Dari leluhur saya, dari Mbak Buyut saya, jadi generasi 4. Ini sudah generasi keempat Iya. dan masih dilestarikan. Alhamdulillah masih. Membuat sendiri mulai dari kulit yang basah Iya. sampai jadilah Kulit rambak. yang benar-benar habis dari penyembelian. Penyembelihan. Nah, kalau langsung kita produksi, mulai dari pengerjaannya dari awal benar-benar ngerok, ngilangin bulunya. Dikerjakan sendiri. Iya, betul. Mbak Ning kalau dapatnya kulit dari mana? Ini dari jagal lokal, Pedan, terus kadang Jawa, sama kadang kita dapat dari Jogja. Untuk memenuhi kebutuhan permintaan pasar ini, kulit yang ada dari lokal ini cukup, Mbak? Enggak cukup. Oh, nggak cukup. Mboten. Jadi permintaan rambaknya lumayan besar, tapi suplai kulitnya itu ternyata masih kurang ya. Kadang jagal-jagal sini lokal ini kan nggak setiap hari Motong. motong leres. Jadi kita mau nggak mau harus dari ambil dari Jogja. Untuk memenuhi itu nanti disetori atau ngambil, Mbak Ning? Di setori. Di setori. Sudah ada apa ya namanya? Supplier tetapnya gitu lah ya. ya. Oke. Nah, Sobat Tani, rambak yang ada di desa atau Kampung Rambak ini memiliki cita rasa yang enak. Dia berbeda dengan rambak-rambak yang ada di pasaran pada umumnya. Nah, ini menjadi salah satu ciri khas oleh-oleh kalau orang-orang pada mudik. Yes, Ya. harus. Mudik itu kalau mampir ke Cawas, pasti salah satunya yang dibeli atau dibawa untuk pulang ke kota Nggih, adalah balik. si rambak kulit Iya, sapi. sing dipadasi pasti rambak kulit dari sapi. Masaran Cawas. Masaran Cawas. Nggih. Itu punya ciri khas dibandingkan yang lain. Kalau dari Mbak Ning sendiri melihat itu apa sih yang membedakan rambak bikinannya Kalau Cawas rambak sama dari yang sini lain? benar-benar kualitasnya yang bagus. Mulai dari pengerjaan kulit semua. Kualitas kulitnya disortir iya, dulu. Iya, betul. Beda ya, karena saya juga pernah sering keliling melihat pengerjaan rambak dari luar kota itu beda, keluar daerah beda. Ada kan Mbak rambak yang melendung kayak gitu itu. Iya. Nah, tapi kalau Yang tipis muntung kan ada yang seperti itu. Ya, Ah. itu kulitnya sudah lain. Oh gitu. Lain dari kita. Tapi tetap kulit sapi itu. Kulit sapi tapi dari luar negeri. Campur bahan kimia. Maka hasilnya rambaknya pun berbeda nggih. Nggih, beda. Karena yang sering banyak beda sekarang yang ringan-ringan itu emang harganya lebih murah. Iya. Dia lebih tipis kulitnya. nggih. Kalau rambak kita kan kalau dimakan ada sarinya, seret-seretnya Seretnya ya Mbak. masih Iya, ada. ada. Seretnya Tapi masih ada. benar-benar ini
kulit kan emang kalau dimakan ada seret ya Ada Mbak. seretnya, iya. Kalau dimakan kadang masih ada di tenggok sini. Iya. Kadang-kadang seret keselak gitu ya. Kalau di daerah lain dimakan langsung hilang itu loh Mbak. Iya, betul. Oke Mbak Neng, kalau proses pembuatannya ini kan menjadi seperti ciri khas di desa ini. Jadi sebagian besar penduduk melakukan aktivitasnya ya aktivitas pembuatan si rambak kulit sapi ini. Nah ini kan jadi istilahnya kegiatan rutinan harian. Nah kita juga penasaran sebenarnya dari selembar kulit sapi yang masih basah itu untuk jadi si rambak ini tadi melewati proses apa aja Mbak, dan apakah menggunakan bahan-bahan kimia atau tidak untuk membantunya atau tidak, mungkin bisa dijelaskan Mbak? Nggih. Dari awal kulit benar-benar kulit basah. Nah, ini dari jagal itulah ya. Iya, dari jagal kulit segar kita kerjain mulai dari ngilangin rambutnya, ngerok. Dikerok itu. Iya, terus kita rebus. Ini kita melalui perebusan. Dari perebusan kita benar-benar sampai harus mendapatkan tekstur yang empuk. Sampai empuk ya. Ya. Nah baik, ini Sobat Tani, kita sedang berada di tempat untuk perebusan yang pertama ini ya Mbak ya. Di sini adalah langkah pertama setelah kulit itu bersih dari rambutnya sudah dikerok bulu-bulunya itu ya, lemak-lemak sudah habis, kemudian ini direbus. Dan di sini adalah proses pembumbuan, pemberian rasa sekalian. Bumbunya apa mawon bisa disampaikan? Ada garam, ada bawang, daun salam, terus serai, terus jahe untuk menghilangkan rasa itu loh. Amis juga. Amisnya, menggunakan bau dan rasa amis. Dari sini sekitar 2-3 jam. Nanti setelah itu baru diangkat, ditiriskan. Nah, nanti setelah itu terus dipisahkan. Di dalamnya kan ada masih ada campuran daging itu loh Mbak, nanti dipisahkan. Berarti benar-benar yang diambil hanya kulitnya saja. Selesai diproses ini nanti masuk ke perajangan ya Mbak ya. Baik, ini adalah hasil dari pengeringan tadi ya Mbak ya. Yang dikatakan sampai nggak bisa ditekuk, nggak bisa dilipat itu seperti ini. Ini nggak bisa sampai kering, benar-benar kering sekali. Dan di sini menjaga kualitas kebersihan barangnya. Jadi ketika selesai proses pengeringan yang pertama dilakukan pencucian ulang. Mencuci ulang kalau ada jamur, karena musim penghujan seperti ini rawan jamur tadi. Nah, itu dilakukan pencucian ulang kemudian dijemur ulang lagi ya Mbak. Biar itu sampai mendapatkan benar-benar bersih, sapi yang benar-benar bersih. Jadi higienitasnya terjamin ya, dijaga. Benar-benar dijaga. Jadi ada rasa rempah-rempahnya juga di si rambak tadi. Di perebusan tadi sampai empuk lah ya. Iya, sampai empuk. Dan lamanya tergantung dari jenis kulitnya. Jenis kulit tadi itu dipengaruhi apa sih? Usia sapi? Usia sapi, betul. Kalau jenis-jenis sapi, kalau misalnya sapi Jawa, sapi Limosin, biasanya ini kulit yang kita sering untuk rambak ini yang bagus tuh kulit jantan, kulit sapi jantan. Kenapa? Jadi kulit sapi jantan jauh lebih bagus untuk dibuat rambak. Kalau sapi betina kebanyakan lotion atau gimana? Kalau sapi betina biasanya untuk produksi kan Mbak, untuk melahirkan ya, untuk penerusan keturunan si sapi. Kalau jantan kan tidak. Terus kalau betina banyak lemaknya. Jantan nggak terlalu banyak lemak. Terus kalau jantan biasanya usianya lebih muda. Jadi ini pengetahuan baru, ternyata urusan perkulitan antara manusia dengan sapi, jantan dan betina itu ada kaitannya. Dan untuk mendapatkan rambak yang bagus, memilih si sapi jantan tadi karena pertimbangannya kualitasnya lebih baik. Lemaknya lebih sedikit ibu-ibu ya, lemak sapi jantan itu juga lebih sedikit. Jadi lebih bagus. Kalau sapi betina biasanya untuk sayur. Untuk rambak sayur. Rambak sayur. Rambak sayur yang biasanya kan kalau sapi betina kan dapatnya nanti rambaknya
rambak kulit tua, Mbak. Oh, kulit tua. Jadinya rambak sing sepuh. Oh, jadi nanti prosesnya juga lebih lama. Lebih lama, terus jadinya biasanya nggak begitu ngembang kayak gini. Oh, enggak renyah gitu. Jadi biasanya untuk rambak sayur saja. Oke. Selesai di proses apa perebusan tadi sekalian pemberian bumbu gitu. Iya. Itu kemudian masuk ke proses apa, Mbak? Nih. Setelah pemberian bumbu, setelah perebusan selesai, ditiriskan. Ini setelah itu kita melalui proses perajangan kemudian. Nah, disinilah dibagi-bagi tadi ya. Ya. Ada ukuran yang kotak kecil, kotak besar, dan juga yang lonjong itu. Panjang, terus persegi ini sama yang mini. Itu sesuai dengan permintaan pasar atau peruntukannya? Ya, peruntukannya. Ya, kalau yang panjang ini Untuk lalap biasanya digunakan untuk yang seperti ini untuk lalap, untuk pesta, untuk gantinya di kerupuk. atas piring lah ya, di atas untuk piring. gantinya kerupuk itu loh, Iya. Mbak. Nah, kalau kotak ini biasanya untuk Yang ini? camilan lah gitu Oh, lah. camilan. Iya. Oh, yang ini untuk camilan. Kalau yang Kemudian- ini untuk sayur. Oh, yang kecil, yang tengah ini Iya. yang untuk sayur. Nanti biasanya dipakai untuk sambal goreng. Nah, seperti itu. Ya, terus nanti tadi kan dari proses perajangan, gitu. Iya. Dari perajangan masuk ke pengeringan. Iya. Nih, proses pengeringan dilakukan masih secara tradisional ya, Mbak? Betul, secara tradisional banget. Kita cuma benar-benar membutuhkan sinar matahari. Kalau masuk di musim penghujan kayak gini pasti jadi kendala ya? Nggih, repot. Jadi proses pengeringan semakin lama. Karena kan sering keluar masuk, Mbak. Iya. Kalau pun mulai mendung, masuk nanti daripada Kehujanan. telat kan kehujanan jadinya ini kena hujan itu langsung liket itu loh, Mbak. Kan mungkin terus lengket, meler-meler kan bau kan. Nggih. Jadi kita prosesnya semakin lama nanti. Mbak Ning, kenapa atau pilihannya sebenarnya kan bisa menggunakan pengering yang mesin atau Iya, alat itu. Apakah ini pilihan bahwa menggunakan pengeringan tradisional memberikan cita rasa yang lebih enak, atau memang belum masuk ke ranah menggunakan pengering yang secara Dulu mekanik tadi? pernah ada, cuman ini memang mesin ini tidak menghasilkan rambak yang betul-betul bisa kering sekali, karena kita memang harus membutuhkan rambak ini mentah ini yang betul-betul kering. Jadi nggak bisa 100% bisa kering sekali. Atau karena kalau mesin kalau yang ini slow mungkin ya, dari pelan-pelan keringnya Ya. akhirnya malah jadi maksimal. Kan selama ini proses pengeringan kita bisa bolak-balik juga sekalian. Kalau mesin gimana, Mbak, bolak-baliknya? Oh, jadi kemarin mesin cuma sekali sambil jalan gitu, Nggih, kayak semacam open gitu. Iya, iya. Dan itu ternyata kualitas si rambaknya malah Nggak begitu bagus, lagian nggak bisa begitu kering. Jadi nggak bisa 100% bisa kering. jadi kalau musim penghujan kayak gini mungkin produksinya agak sedikit berkurang ya. Iya. Tapi ketika musim kemarau di-push habis-habisan Iya. biar kita punya stok yang banyak. Ya. Nggih. Jadi setiap hari paling nggak kita harus proses, karena kan kalau pas musim penghujan kayak gini memang susah. Nggih. Jadi semisal untuk menjelang rame liburan, terus orang punya gawe. terus betul hari raya, Hari raya. permintaan kan banyak. Iya. Jadi kita harus punya stok. Dan nyetoknya itu dalam posisi yang kering, kering, tadi, iya, jadi kering iya. setelah setelah perajangan dikeringkan itu tadi nih. Jadi sebelum masuk di penggorengan 1 dan Iya, penggorengan 2. kita prosesnya untuk biar ini stok itu loh, Mbak. Ini setelah gorengan pertama. Oh, stoknya justru gorengan pertama. Iya. Yang ini kah, Mbak Ning? Iya, iya, betul. Oh, itu lebih awet untuk di stok. Ya, ini. Jadi nyetoknya justru malah setelah dikeringkan digoreng yang pertama. Ini yang digoreng selama 1 hari 1 malam. tadi betul. ya? Oh, gitu. Tadi belum dijelaskan ya. Dengan api yang nggak begitu besar, api kecil, tapi konsisten. Apinya harus benar api areng. Jadi Api yang tenang. Iya, Api yang tenang. iya betul. Itu selama 1 hari 1 malam dan nanti akan menghasilkan si rambak gorengan pertama. Inilah yang disimpan Nggih, laras. sebagai stok. Iya. Karena jauh lebih Aman. lebih aman. Nggih, lebih aman. Lebih awet ini nggak kalau digoreng 1 maksimal tahun berapa? Oh, sampai tahunan nggak tidak ada apa-apa, iya. Karena kita kan bebas dari bahan kimia. Jadi ini lebih praktis, lebih aman. Nanti semisal untuk
dibawa kan juga lebih praktis, Mbak. praktis, Misalnya untuk oleh-oleh ke luar daerah ini lebih praktis, lebih aman. Bawanya kan buatan gerunah. Ya. Jadi prosesnya emang sedemikian panjang dari yang pengeringan pertama digoreng kedua langsung melepuh lah. Ini tadi ya, Mbak ini ya. bisa goreng sendiri juga. Oh, tapi harus banyak ya minyaknya ya kalau Ya, seperti ini. kalau minyak sedikit kita nyemplung ya sedikit, Mbak. Oh gitu. Tapi wajahnya harus gede karena satu kecil itu tadi melebarnya Iya, berkali-kali ngembang lipat itu. ngembangnya. Oke, baik Mbak Neng, ini kan usaha yang sudah diluti bersama dan pasarannya cukup konsisten. Nggih. Permintaan pasarnya tidak ada masalah, bahkan masih Ya, kurang-kurang. untuk waktu ini rodo menurun, agak menurun. Karena kan ini tidak ada anu ya, Mbak, jarang ada orang nih hajatan, terus Jadi ada puncak-puncaknya. nggih. Puncak-puncaknya ada. Ya, yo tapi setiap hari pasti tetap ada penjualan, pembelian. Jadi yang di sini yang apa namanya yang di kampung ini semuanya produksi dan aman ya untuk Nggih. stok dan pemasarannya. Iya. Mbak Neng suka dukanya atau tantangan terberat dari usaha? Tantangan Rambak terberat ini kita ini karena semakin banyak yang produksi rambak ya, tapi di luar daerah ini harganya kita kan memang karena proses kualitasnya bagus, jadi rambak kita memang mahal. Yeah. Tapi sering dibandingkan dengan rambak-rambak yang kualitasnya lebih dari di bawah kita. Kan ngertine wong gur rambak podo wae. Ya, padahal gitu. beda. Padahal beda. Ya, saya juga tahunya gitu ketika orang Semarangan itu pulang yang dicari itu rambak cawas. Karena kalau dimasak beda. Tidak cepat hancur. Sebenarnya kan? kalau bisa merasakan beda. Kalau maksudnya gini loh, benar-benar oh ini rambak cawas tuh rasanya begini, kalau rambak luar itu kalau mau dimasak langsung hancur. Kalau rambak kita enggak. Lebih kuat tahan lama, lebih bandel lah. Berarti tantangannya itu karena ada kualitas grade lain ya? Nggih, tapi harganya lebih rendah. Biasanya kalau orang luar, loh kok malah murah neng Solo ya? Kok malah murah neng Boyolali ya? Begitu. Oh iya. Karena pasti, mereka belum lihat kualitasnya. Ya begitu. Kadang kan ada orang Solo juga ke sini, kok malah murah neng Solo, rambak Solo begitu. Tapi mereka sebenarnya belum begitu tahu mendalami rambak tempat kami begitu. Oke, berarti tantangan tadi ya Mbak. Memang harus bersaing. Harus bersaing ya. Tapi masih optimis bahwa peluang pasar masih. Iya harus optimis. Mbak, tadi kan disampaikan ini punya ciri khas dia rasanya lebih enak dan punya ciri khas tertentu dibandingkan rambak yang lain. Kita boleh cicipi? Monggo, silakan. Kita coba ya kayak apa rambak cawas itu. Monggo, ini yang ukuran panjang itu yang untuk lalapan. Iya, untuk lalap ya. Monggo, Mbak. Nah, yang ukuran kayak gini nih yang untuk lalapan di dahar. Di kotak gini. Iya. Nah, masih terdengar bunyinya keras. Ini artinya dia masih fresh dan ini tahan sampai 2 minggu tahan nggih, asalkan 3 minggu yang baik. Tapi harus benar-benar kemasannya rapat. Kita coba. Gimana, Mbak? Memang benarnya. Rasanya gimana? Rasanya enak karena ada bumbunya ya, Mbak ya. Iya, betul nggih. Dan ini tadi dibedain nggak untuk yang lalap, kemudian yang untuk masak itu bumbunya beda nggak? Bumbunya sama, kan cuma pas perbedaannya kita pas perajangan kan kulitnya nanti bisa dianui. Yang biasanya yang untuk lalap begini, ini yang kulitnya lebih tebal. Oh, ya. Oh ya. Seperti ini rasanya dan memang berbeda dari rambak-rambak yang ada di pasaran lain. Dia menjamin kualitas dan juga kebersihan tadi ya. Mbak Neng, semoga usahanya makin lancar, makin maju. Kami juga mengucapkan terima kasih karena satu potensi yang ada di Kecamatan Cawas ini terangkat. Nama Cawas juga terangkat karena produk rambak kulit sapinya dari Mbak Neng dan juga seluruh warga di Kampung Rambak di Desa Plosowangi, Kecamatan Cawas ini. Demikian yang bisa saya sampaikan para sobat tani. Kita berjumpa lagi di Pojok Simanis selanjutnya. Pojok Simanis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. DKPP Klaten, pelayanan prima, petani sejahtera. Salam.